ketika kami sedang duduk-duduk mengitari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba saja seorang lelaki yang sangat rupawan, wajahnya sangat tampan, baju jubahnya putih bersih, rambutnya hitam ikal dan sangat lebat. Kami satu kota Madinah tidak kenal dengan laki-laki ini. Dengan sangat percaya diri, dia langsung duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah sudah sangat akrab. Langsung bertanya tentang Islam. Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Lalu apa kata laki-laki ini? Bagus, jawaban engkau benar. Kami heran, kata Umar. Dia yang datang, dia yang bertanya, saat dijawab dia yang membenarkan jawaban Nabi. Kemudian dia bertanya tentang iman. Dijawab oleh Rasulullah dengan rukun iman yang 6. Sekali lagi dia berkata, tepat. Ini juga jawabannya bagus, betul. Kemudian dia bertanya tentang ihsan. Dijawab oleh Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Langsung dia bertanya, mata sa'ah, hai Muhammad, kapan kiamat? Tanggalnya, bulannya, tahunnya kapan? Engkau telah sampaikan secara pasti kiamat sangat-sangat dekat. Kami ingin tahu kapan waktunya. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf, untuk pertanyaan yang ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu dari apa yang ditanya dibandingkan dengan orang yang bertanya. Maksudnya ente lebih tahu, adapun saya memang benar-benar tidak tahu. Ini adab Nabi. Jangan sok tahu kalau memang tidak tahu. Kemudian ini juga keputusan dari langit bahwa tidak ada satupun selain Allah yang tahu. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya tentang kiamat kepada engkau, hai Muhammad, kapan akan terjadi? Engkau senantiasa memperingatkan tentang dekatnya masanya. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah lah Rabb engkau yang tahu. Dengan ini sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan, sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang tahu kapan kiamat terjadi, maka tidak ada ramalan kiamat. Ini yang pertama, tidak ada ramalan kiamat. Kalau ada yang berani mengatakan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu, maka pastikan bahwa yang bersangkutan pendusta. Sehebat apapun dia, sekeramat apapun dia, hafiz Al-Quran dengan sempurna, seluruh hadis Nabi dalam kepalanya, seluruh kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul hafal oleh dia, tidak ketulungan, kalah Zakir Naik hebat oleh dia. Apabila dia berbicara sampai petir keluar dari mulutnya, jenggotnya dari sini sampai ke Jakarta panjangnya, anggaplah begitu. Lalu dia berani mengatakan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu, wajib kita mendustakan. Tidak ada ramalan kiamat. Ini dulu yang pertama. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada saya tanda-tanda kiamat itu apa? Tanda-tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat terjadi apa? Maka Nabi berkata, nah kalau ini pertanyaan kamu, ini gue banget ini. Saya bisa jawab. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Selepas Nabi menjawab, laki-laki ini berdiri langsung pergi. Dicolek Umar oleh Nabi. Umar,
Ente tahu itu orang siapa? Enggak ya Rasulullah. Segera pergi susul dia, tangkap, bawa tangannya, dudukkan di sini. Giliran kita mau tanya dia siapa. Siap ya Rasul. Tahu ajalah Umar, lelaki yang terkenal dengan ketangkasan fisik, besarnya tubuh, cerdas luar biasa. Umar segera berdiri, langkahnya yang hampir 2 kali lipat langkah sahabat, menyusul keluar. Kata para sahabat dalam kitab sirah, kalau Umar naik di atas kuda perang, kuda dewasa perang, lalu kedua kakinya enggak diletakkan di atas besi yang ada tempat peletakan kaki itu, kudanya jalan, kedua kaki Umar gelayutan, maka akan membuat 2 garis di jalan, saking tingginya Umar. Umar jalan dengan sigap keluar, udah nggak ada tuh laki-laki. Ya Rasulullah, he's gone. Dia sudah pergi, nggak kemana, hilang aja ya Rasul. Maka kata Rasulullah, innahu Jibril, itu adalah malaikat Jibril, atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kemari ngajarin ente semua tentang isi agama ini. Oke, kita lihat jawaban Nabi tentang tanda sangat dekatnya kiamat. Apa kata beliau? Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, penggembala ternak, saking miskinnya mereka tidak mampu membeli sendal, membeli sepatu untuk membungkusi kaki, telanjang kaki dan telanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat dekat. Ini hadis sahih Muslim. Di dalam hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang engkau maksud ya Rasul? Jawaban Rasulullah, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat realita. Dulu Jazirah Arab satu saja namanya, Jazirah Arab. Negeri yang gersang tandus gurun Sahara yang luas, tidak punya harapan dan tak punya masa depan. Miskin, dagang kecil-kecilan, juga ada usaha bertani dan beternak semampunya. Miskin. Tapi saat minyak bumi ditemukan, mereka langsung berubah 180 derajat, berubah menjadi negara petrodolar yang sangat melimpah kekayaan dan hartanya. Mereka mendirikan negara sendiri-sendiri, pecah dari Jazirah Arab menjadi 7 negara: Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yemen. Lihat, Jazirah Arab yang dulu miskin, hari ini menjadi negara petrodolar, sudah berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Lihat saja yang terdekat dengan kita, Makkah Al-Mukarramah. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Masjidil Haram, Masya Allah. Gedung-gedung tinggi, bukit-bukit sekitar Masjidil Haram diratakan dengan tanah, lalu diganti dengan gedung-gedung super mewah mencakar langit yang membuat terbelalak seluruh mata-mata yang ada di dunia. Lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada. Ka'bah hanya satu titik hitam, di bawah selangkangan tower Zamzam yang sangat perkasa. Lihat sekitar Masjid Nabawi, hotel-hotel bintang 5 dibangun,
seperti akan menenggelamkan Masjid Nabawi. Lemes Masjid Nabawi di tengah-tengah hotel-hotel tinggi yang besar. Madinah Al-Munawwarah berubah menjadi kota yang menakjubkan. Pergilah ke Riyadh, kita akan lupa kalau kita sedang ada di negeri Arab, karena kota itu telah disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya. Silahkan datang ke Taif, negeri tandus penuh dengan bebatuan dan cadas, bukit-bukit. Apa yang dibuat di Taif sekarang disulap kaum muslimin. Silakan lihat ke Jeddah, pusat perdagangan Timur Tengah di Jeddah hari ini. Ya Allah, ya Rabb, seperti di Eropa hamba-hamba Allah. Sekarang kita lihat kepada negeri Arab lainnya, Kuwait. Ada yang punya rezeki, mampirlah, lihat kota besar Kuwait. Ya Rabb, minder kota-kota yang ada di Eropa bila melihat kemajuan pembangunan yang ada di Kuwait. Abu Dhabi, ibu kotanya Qatar. Subhanallah, berbagai macam jenis dan model gedung-gedung terbaru bermunculan di sana, saling berlomba mana yang paling tinggi. Lihat Dubai, ibu kota Uni Emirat Arab, kebanggaan dunia pada hari ini. Bahkan gedung tertinggi di dunia adanya di Dubai. Gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai, namanya Burj Khalifah, tingginya 828 meter. Apakah perlombaan membangun gedung yang tinggi dah selesai di Arab? Tidak. Tentang 5 fase sejarah yang pasti dijalani oleh umat Islam sejak Nabi diutus sampai umat Islam lenyap seluruhnya dari muka bumi ini. Habis-habisnya orang Islam. Rasul bersabda, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun, thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'aha, ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا عضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ta'ummul arda. Di riwayat yang lain thumma sakat. Artinya umatku ini akan menjalani 5 fase sejarah. Awas, hati-hati, pegang ini hadis, lihat kondisi dan posisi kita di mana dalam 5 fase sejarah ini. Yang pertama, boleh saya mulai menulis? Mungkin bapak kami sebelah sini tidak dapat melihat apa-apa ya. Agak dimundurkan sedikit kali. Cukup. Yang pertama kata Rasulullah, umatku akan menjalani fase kenabian. Ini fase kenabian, di mana umat Nabi langsung dipimpin oleh beliau sendiri, oleh Muhammad sendiri. Dan fase ini pasti berakhir kata Rasulullah. Seluruh ahli sejarah sepakat bahwa fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam, umat Nabi masuk pada fase kedua. Fase kedua ini umat Islam thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Umat ini akan dipimpin oleh khulafaur rasyidin dengan menggunakan konsep dan sistem kenabian. Di hadis yang lain Nabi mengatakan fase ini berlangsung selama 30 tahun. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah tahun ke-29 Hijriah tambah 6 bulan. Yang 6 bulan lagi dipimpin oleh Hasan bin Ali untuk mempersatukan kalimat kaum muslimin dan meredam fitnah yang terjadi. Persis seperti kata Nabi kepada cucunya Hasan, ini penyelamat umat dan pemersatu umat nanti. Benar,
6 bulan kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tepat janji Nabi 30 tahun. Fase yang kedua, umat Islam dipimpin oleh Khilafah Rashidah yang menggunakan sistem kerajaan. Fase ini berakhir dengan penyerahan khilafah kepada Muawiyah. Masuklah fase yang ketiga. Thumma yakunu mulkan addan. Kemudian umat saya memasuki fase yang ketiga, di mana mereka akan dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Fase ini yang paling lama, 1227 tahun. 1227 tahun. Fase yang ketiga ini diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Uthmaniyah. Fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Dan para ahli sejarah menyepakati fase ini telah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, yaitu dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki oleh seorang penjagal akidah, pengkhianat umat, gembong Yahudi, Mustafa Kemal Pasha. Ya. Fase ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Jadi jika meninggal seorang khalifah, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini udah sistem kerajaan. Fase ini telah berakhir, ya. Fase ini telah berakhir tanggal berapa tadi? 3 bulan Maret 1924. Lalu umat Islam masuk pada fase yang keempat, yang Nabi katakan mulkan jabariyan. Umat ini masuk dalam kekuasaan tanpa khilafah. Tidak ada seorang khalifah pun yang memimpin umat Islam pada fase ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada zaman ini umat Nabi diuji dengan sedahsyat-dahsyatnya ujian. Pada zaman ini Islam menjadi pecundang. Pada zaman ini kaum muslimin menjadi korban dan mangsa. Pada zaman ini tidak ada harga dan wibawa bagi Islam, tidak ada izzah dan kemuliaan. Pada zaman ini iman betul-betul diuji. Pada zaman inilah ibarat Allah yang kami muliakan, munculnya Dajjal. Ibarat Allah yang kami muliakan, ada orang yang hidup paginya masih dianggap oleh Allah beriman. Saking beratnya ujian pada fase keempat, sorenya menurut Allah dia sudah keluar dari iman. Sorenya dia masih beriman, besok paginya dia sudah keluar dari iman. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Saking tamaknya dengan dunia, saking inginnya menyelamatkan hidup dunia, dia rela menggadaikan agamanya. Fase yang keempat pasti berakhir, kata Rasulullah. Fase keempat ini ternyata tidak lama, nggak pakai ribuan tahun, nggak pakai ribuan tahun. Sebentar akan saya jelaskan. Fase ini pasti berakhir. Lalu umat ini akan masuk pada fase penutup. Umat ini masuk pada fase penutup, di mana Rasulullah mengatakan bisyarahnya bahwa kalian akan kembali memimpin seluruh dunia. Khilafah akan kembali tegak. Khilafah Islamiyah akan kembali tegak. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, janji Allah bahwa dunia akan kembali dipimpin oleh umat Islam ada dalam Al-Quran. Surat An-Nur ayat 55. Surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan pada akhirnya umat Islam akan kembali memimpin dunia. Inilah dia fase khilafah ala minhajin nubuwah. Tegak kembali khilafah. Siapa yang menjadi khalifah ketika ini? Jelas orangnya, keturunan kandung Nabi Muhammad, ahlul bait beliau yang mulia yang suci, Muhammad bin Abdullah yang bergelarkan Al-Mahdi. Yang bergelarkan Al-Mahdi. Rasul bersabda,
Al-Mahdi sejak menjadi khalifah di masa-masa fase kelima ini, beliau hanya hidup selama 7 tahun saja, lalu beliau meninggal dunia. Setelah Al-Mahdi meninggal dunia, kekhalifahan dilanjutkan setahun atau 2 tahun lagi kata Rasulullah oleh Al-Qahtani. Pelanjutnya adalah Al-Qahtani. Dan kata beliau, Al-Qahtani ini sama adilnya dengan Al-Mahdi, sama bijaksananya, sama arifnya, sama mulia akhlaknya, sama taatnya dalam beribadah. Al-Qahtani juga meninggal dunia serentak dengan seluruh umat Nabi yang hidup di muka bumi ini, serentak meninggal dunia dalam kejadian tanda besar kiamat yang ke-7. Inilah penutup fase yang kelima, ya, di mana serentak seluruh orang-orang beriman meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Tanda besar kiamat yang ke-7 itu apa? Sebentar lagi saya akan sampaikan. Intinya kaum muslimin yang kami muliakan, inilah 5 fase. 5 fase sejarah yang wajib dijalani oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Di Al-Quran surat An-Nur ayat 55, Allah menjanjikan setelah kamu kehilangan dan mengalami masa kekosongan kepemimpinan dunia, umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun, dan umat Islam benar-benar bulan-bulanan di sini, Allah menjanjikan kamu benar-benar akan menjadi khalifah kembali, pemimpin kembali yang akan mengayomi seluruh dunia. Ini janji Allah. Surat As-Sajdah ayat 5, ya. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah kamu merasakan dan menghitungnya di dunia 1000 tahun. Jika Rasul mengatakan umur umatku di sisi Allah hidup di bumi ini hanya 1 hari saja, maknanya 1000 tahun, lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Setengah hari. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul 10 tanda besar kiamat. Sebelum 10 tanda besar kiamat ini muncul, maka tidak ada kiamat. Tapi kata Rasulullah, apabila yang pertama sudah muncul, yang kedua langsung menyusul dengan sangat cepat, nggak pakai lama. Harazatun manzumatun fi silk yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'da. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi. Hadis ini dinyatakan sahih menurut syarat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ibaratullah, 10 tanda besar kiamat itu harazatun manzumatun fi silk, seperti 10 butir-butir marjan. Nah, satu butir itu, Pak, di tengah-tengahnya ada ruangan kosong yang dapat dimasukkan tali, ya. Lalu yang kedua, ketiga dimasukkan semua. Akhirnya antar satu dengan lain terhubung oleh tali ini. Di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tertahan, nggak bisa keluar. Kayak butiran tasbih begitu, ya. Yuqta'u silkun, bila mana silk atau simpul itu dipotong, diputus, apa yang terjadi? Meluncur yang pertama enggak? Lalu yang kedua gimana? Begitu ceritanya. Yuqta'u silkun, saat mana simpul itu dipotong, keluarlah satu butiran pertama. Yang kedua langsung menyusul dengan cepat. Yang ketiga lagi lebih cepat dari tadi. Yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh seterusnya. Maka kaum muslimin, 10 tanda besar kiamat ini, kalau Bapak baca buku-buku apa saja tentang hadis akhir zaman, insya Allah bisa muntah Bapak bacanya. Bingung habis, Bapak tumpang tindih. Kadang-kadang yang nomor 2 jadi nomor 7 di hadis yang lain. Kadang-kadang yang di sini nomor 1, di hadis yang lain jadi nomor 5. Alhamdulillah kami sejak tahun 2003
fokus dan konsentrasi mengumpulkan hadis-hadis ini, kemudian mengkomparasikannya dengan hadis-hadis yang lain, dengan kitab-kitab yang lain, lalu duduk bermulazamah dengan masyayikh, beberapa ulama ahli hadis, bicarakan tentang ini. Maka urutan yang dapat kita simak, insyaallah juga Bapak Ibu dapat melihat di kitab ini nanti, Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad, kitab ilmiah terlengkap tentang masalah akhir zaman yang dapat jadikan pegangan dan rujukan yang paling memuaskan untuk saat ini. Ibarat Allah, urutan 10 tanda besar kiamat ini berikut ini. Awas, awas. 4 tanda besar kiamat, Bu, Pak, akan terjadi pada masa kita, fase keempat. 4 tanda besar kiamat akan terjadi pada masa kita. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Menyusul tanda besar kiamat kedua, dan tanda besar kiamat yang ketiga. Fase keempat ini akan ditutup dengan terjadinya tanda besar kiamat yang keempat. Apa ini yang pertama? Seluruh dunia menyaksikan, bukan hanya di Arab. Kebanyakan tanda-tanda kecil kiamat dan sebagainya banyak terjadinya di Arab, tapi yang ini satu dunia merasakannya. 10 tanda besar kiamat, satu bumi akan merasakannya. Yang pertama, bumi dibungkus oleh kabut debu yang teramat sangat tebal, lagi super panas. Debunya sangatlah tebal, bercampur dengan asap yang beracun. Bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Orang tidak dapat membedakan kapan siang kapan malam. Gelap gulita. Kamu berusaha meletakkan telapak tangan kamu ke hadapan wajahmu untuk melihat telapak tangan itu, lam yakad yaraha, tidak mampu melihat sedikit pun saja apa-apa di telapak tangan, saking tebalnya kabut debu tersebut. Dan ini panas kaum muslimin, panas. Lalu Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, hadis dinyatakan dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Rasulullah mengatakan, saat kabut debu itu terjadi, orang kafir satu bumi ini akan sulit untuk bernafas, karena kabut debu ini seperti tidak menyisakan ruangan untuk oksigen. Panas. Sementara dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, dan dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Adapun kulit mereka, orang kafir ya, adapun kulit mereka melepuh seluruhnya. Beberapa bahagian dari tubuh mereka meleleh dagingnya, menjadi jelek setelah itu. Kalaupun masih hidup, mereka sangat sengsara dan menderita. Nah, orang yang beriman, yang imannya lurus dan benar, tauhidnya benar, serta amal solehnya sebelum itu banyak. Lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 158, dinyatakan oleh Allah orang beriman selamat. Seberat apapun kabut debu dan asap yang sangat tebal ini, orang beriman ketika melewatinya, berapa hari Pak? 40 hari 40 malam. Seberat apapun orang beriman dapat melaluinya dengan selamat. Mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Gitu aja keadaannya. Tapi orang-orang ini, orang-orang kafir. Dan juga dalam ayat surah Al-An'am ayat 158, orang beriman yang imannya menyimpang, orang Islam yang sebelum kejadian ini, sebelum kejadian tanda besar kiamat yang pertama ini, banyak buat maksiat, hobi buat dosa, mereka akan sependeritaan dengan orang-orang kafir, sama sengsaranya dengan orang-orang kafir. Awas, orang Islam yang hobi buat dosa, orang Islam yang hobi bermaksiat, yang minim amal solehnya, dia sama menderitanya dengan orang kafir. Peristiwa ini disebut oleh Allah, oleh Rasulullah, dan disebut oleh seluruh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebutan dukhan. Saking dahsyatnya dukhan ini, sampai-sampai Allah menyebutkan salah satu nama suratnya surat Ad-Dukhan. Ada dengar nggak? Surat Ad-Dukhan.
karena ini memang peristiwa yang sangat mencekam. Bayangkan Bapak Ibu, gelap gulita 40 hari 40 malam. Yang paling hebatnya, dalam masa kegelapan itu tidak ada teknologi yang dapat dipakai. Listrik padam mati seluruhnya total. Makanan andalan kita yang ada di kulkas gimana? Simpanan-simpanan kita seluruhnya membusuk. Ad-dukhan selama 40 hari 40 malam. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami membedakan waktu-waktu salat, bahwa salat zuhur dah masuk, asar dah masuk, gimana? Kamu kira-kira saja, kata Rasulullah. Ini kira-kira dah masuk asar dah nih. Ini kira-kira mau ngelihat jam yang nggak bisa lagi. Gelap gulita pada masa dukhan. Bapak Ibu yang kami muliakan, masa dukhan ini apa penyebabnya? Penyebabnya itulah simpul yang akan kami jelaskan nanti. Dekatkah masanya? Sebentar, sabar, kan nggak kemana-mana kan? Insyaallah. Nah, selepas dukhan 40 hari 40 malam, selepas dukhan 40 hari 40 malam, ketika matahari sudah mulai nampak, debu yang tebal itu sudah mulai menyingsing. Pemandangan yang Bapak Ibu saksikan di bumi ini adalah banyaknya mayat-mayat bergelimpangan. Mayat burung, mayat anjing, mayat kucing, hewan ternak, orang-orang juga manusia-manusia yang tidak mampu bertahan pada mati bergelimpangan. Bumi menjadi busuk. Setelah itu terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Panas yang sangat luar biasa, kemarau di seluruh dunia. Inilah dia tanda-tanda besar kiamat yang kedua akan terjadi. Keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Na'udzubillah minad Dajjal. Na'udzubillah minad Dajjal. Menjelang Dajjal keluar, sabda Rasulullah, akan ada tahun-tahun kemarau yang sangat berat. 3 tahun menjelang Dajjal keluar. Tahun pertamanya sepertiga air dari langit Allah tahan. Bukan hanya untuk di Arab. Kalau Arab sekarang lagi lebat-lebatnya hujan, Pak. Sekarang ini saya baru dapat kiriman gambar dari sahabat saya yang ada di Mekah. Subhanallah, Masya Allah, sekarang hujan lagi lebat-lebatnya, kata beliau kemarin, baru 2 hari yang lalu. Ibarat Allah yang kami muliakan, bagaimana satu bumi hujan tidak turun sepertiga dari airnya. Satu bumi, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak yang dapat dimakan mati bergelimpangan. Terjadilah kekurangan pakan di bumi. Kelaparan global merata di mana-mana. Kalau hanya satu Cina yang mengalami kelaparan, mungkin Indonesia bisa tolong, mungkin Thailand bisa tolong. Tapi ini satu bumi serentak. Orang sudah mulai kalap, hidup sudah kelihatan gelap, dunia seperti sempit. Kelaparan satu bumi. Orang berharap mudah-mudahan tahun kedua, tahun besok nggak kayak gitu. Ternyata kata Rasulullah, tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan, 2/3 tanam-tanaman di muka bumi dan hewan ternak yang dapat dimakan Allah biarkan mati. 2 kali lipat keadaannya lebih parah daripada tahun sebelumnya. Ya Allah ya Rabbi, disinilah manusia banyak berputus asa. Akhirnya dalam hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah berkata, tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya yang lain, lalu berusaha merebut makanan yang ada di tangan tetangganya dan membunuh tetangga itu. Saking laparnya, orang sudah hilang akal warasnya. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah ada mental akhlak mulianya dan paham perkara ini. Saking beratnya keadaan itu, kata Rasulullah, banyak orang yang pergi ke atas tempat yang tinggi dan menjatuhkan dirinya. Banyak yang menghantamkan belati dan pisau ke tubuhnya. Saking beratnya keadaan, orang yang beriman yang melewati kuburan dan berkata, alangkah enaknya yang tinggal di dalam tanah itu, kalaulah saya di posisi dia. Saking beratnya keadaan. Ibarat Allah yang kami muliakan, inilah tahun kedua. Tahun ketiga di mana tahun itu Dajjal keluar, sama sekali air dari langit tidak lagi ada yang turun.
dan tanam-tanaman satu bumi ini mati, seluruh hewan ternak mati, kecuali beberapa binatang berkuku yang Allah biarkan tetap hidup. Dalam keyakinan kami, kuda salah satu di antara binatang yang Allah pertahankan untuk hidup, onta, ya, beberapa binatang berkuku lainnya. Selebihnya mati. Inilah puncak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika itu kami temukan di mana Dajjal akan keluar, makanan tidak ada, bagaimanakah kami dapat bertahan hidup? Jawaban Nabi ketika itu adalah, makan minum kamu adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang membaca ini berulang-ulang dan dia niatkan untuk ganti makanan, Allah akan jadikan perutnya kenyang, Allah akan jadikan tubuhnya terasa kuat. Inilah dia. Nggak akan mungkin bisa ke tingkat keyakinan itu kalau sebelumnya akidah dan imannya tidak dibenarkan. Amalnya diasah dan rajin berzikir, rajin baca Quran. Nggak akan mungkin sampai ke tingkat itu kalau dia orang awam yang malas ngaji. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi ketika Dajjal keluar, memang udah dinanti-nantikan. Sebab isu langsung menyebar ke seluruh dunia bahwa saatnya sang penyelamat keluar, Dajjal. Tapi orang beriman kayak kita-kita yang sudah tahu perkara ini, mungkin siap menggadaikan hidup, siap mati asal iman selamat. Sebab kata Rasulullah, jangan pernah kamu berjumpa dengan Dajjal. Siapapun yang berjumpa dengan Dajjal, sekuat apapun imannya, pasti iman itu akan hilang. Dajjal itu bergelarkan Al-Masih, sang penghapus. Siapa yang berjumpa dengannya akan hapus imannya, akan menguap imannya. Kaum muslimin, kata Rasulullah, nanti akan ada seorang lelaki yang sangat percaya diri bahwa imannya tidak mungkin berubah jika ia berjumpa dengan Dajjal. Ketika ia keluar dan bertemu dengan Dajjal, saat itu langsung hilang imannya dan dia sujud menyembah Dajjal. Sampai mati dia tidak pernah lagi beriman kepada Allah. Jangan pernah mimpi untuk berjumpa dengan Dajjal. Jangan pernah mimpi untuk minta tanda tangan Dajjal, mau berfoto bareng Dajjal. Hilang imannya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, Dajjal ini akan memasuki seluruh kota-kota besar di dunia, kecuali Mekah dan Madinah dia tidak berhasil memasuki. Kedua kota ini, baik fisiknya tidak bisa masuk ke Mekah Madinah, baik ilmu kekuatan sihirnya dan magicnya tidak bisa masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Makanya salah satu kata Nabi, kalau kamu ingin selamat, kamu dengar Dajjal sudah keluar, segeralah hijrah, larilah ke Mekah atau ke Madinah. Jika tidak mampu, ada 5 langkah lain yang diperintahkan Nabi agar selamat dari Dajjal laknatullah alaih. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini bukanlah makhluk raksasa tinggi besar. Saya waktu di Sydney, saya malu mendengarkan jawaban seorang ustaz kondang di TV, acara live, ditanyakan oleh jamaahnya, apakah itu Dajjal? Oh, katanya, Dajjal itu adalah makhluk yang sangat tinggi besar. Kalau dia masukkan kakinya ke samudra laut yang paling dalam hanya semata kakinya. Waduh. Kalau dia ngomong di timur, yang di barat mampu mendengar suaranya. Kalau dia kencing di satu kota, banjir satu kota itu. Malu saya mendengar tuh jawaban, ya Allah. Waktu SD saya sudah dengarkan kayak gitu. Lah ini ustadz level nasional loh, ngomong di TV, jawabannya kayak gitu, ngawur ngaco abis. Lalu sebenarnya Dajjal ini siapa? Rasul mengatakan dia adalah anak keturunan Adam, tingginya seperti kamu dan lebih pendek sedikit, mukanya bulat, kedua bola matanya utuh ada, hanya yang sebelah kanan tertutup oleh lapisan dagingnya yang atas meleleh kemari menutupi, dan bagian tutupan ini lengket ke pipinya, dan ada bergelantungan macam jengger ayam sedikit, kayak dahak. Orang maaf ya, kayak orang kumpulkan dahak banyak-banyak lalu disemburkan ke mata orang ini lalu meleleh gitu. Seperti inilah melelehnya daging di atas. Ini akibat dukhan loh, akibat dukhan.
Seluruh orang-orang kafir menjadi zombie-zombie berjalan, jelek-jelek semuanya. Baik kaum muslimin, kemudian kata Rasulullah, kedua bola matanya seperti mau keluar lepas dari tempatnya. Hanya karena ini sudah ketutup, nampak tonjolan itu jelas. Sementara matanya sebelah kiri sudah hampir lepas dari tempatnya. Warnanya hijau kaca. Warna kulitnya putih kemerah-merahan, putih pucat kemerah-merahan. Bibirnya tebal, rambutnya kribo. Rambutnya kribo. Di sela-sela rambutnya yang kribo muncul rambut-rambut lurus seperti ijuk. Lehernya agak sedikit panjang, lebih panjang daripada kita, sedikit lebih panjang. Bahunya mereng, dadanya bidang, full daging, sekel. Rasulullah mengatakan bila ia berjalan, kamu akan melihat kedua mata kakinya saling berjauhan dan kedua jempol kakinya saling berdekatan. Udah kebayang? Seperti ini. Oh, tapi kalau ketemu orang kayak gini jangan dibilang dajjal. Orang biasa tapi jelek minta ampun, jelek habis. Kaum muslimin, kata Rasulullah berikutnya sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang beriman, yang menurut Allah imannya masih sahih, menurut Allah imannya masih benar, dia diizinkan oleh Allah mampu membaca huruf ka, fa, ra di antara kedua alis matanya. Ada tertulis ka, fa, ra, yaitu kafir. Walaupun aslinya dia nggak pandai membaca Arab, membaca Al-Quran, tapi imannya menurut Allah sahih, dia akan mampu melihat itu. Kalau sempat kepapasan beberapa papasan, dia mampu melihat kafara. Ibarat Allah yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua kemampuan yang jahat di bumi ini ada pada dia. Seluruh jin dan syaitan berkhidmat dan melayaninya, menjadi pengikutnya. Coba bayangkan, dukun mana di bumi ini yang sanggup menaklukkan seluruh jin dan syaitan? Sementara Dajjal dengan sukarela dan senang hati seluruh jin dan setan berkhidmat kepadanya. Dalam rangka, ya awas ya, di fase keempat ini adalah fase di mana setan jin dan setan manusia bersatu memperbanyak calon penghuni neraka. Di fase keempat ini, makanya ketika Dajjal muncul, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak bumi ini Allah ciptakan, sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, tidak ada fitnah yang lebih berat melebihi fitnahnya Dajjal. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal. Wallahi, kata Nabi, kalau saya hidup, saya yang akan membela kamu paling di depan. Tapi jika saya sudah tidak ada, setiap kamu harus bela dan jaga dirinya masing-masing. Dajjal memiliki kekuatan sihir yang tidak terbatas. Dajjal memiliki kemampuan dan hipnotis magic yang sangat-sangat berat, sehingga tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Tidak ada. Ibarat Allah yang kami muliakan, Nabi perintahkan ketika kamu dengar Dajjal masuk ke kota-kota kamu, langsung sihirnya menyebar, yang menjadikan seluruh manusia yang juga sudah putus asa dengan beratnya beban hidup, dengan sukarela datang untuk menyongsong di mana titik Dajjal berada. Mereka berharap Dajjal bisa membagi-bagikan rezeki. Saat itu kata Rasulullah, wahai kaum lelaki, bawalah istri-istri kalian masuk ke rumah, ikat dia di dalam rumah, tambatkan dia di tiang-tiang rumah kamu. Carilah ibu-ibu kamu, bawa dia ke rumah, ikat kakinya, ikat tangannya, tambatkan dia di tiang-tiang di dalam rumah. Carilah anak-anak gadis kamu, selamatkanlah wanita-wanita kamu, karena sesungguhnya yang paling banyak sujud menyembah Dajjal ketika Dajjal masuk ke kota-kota di bumi ini adalah kaum wanita. Mereka yang paling banyak menyembah Dajjal. Dan kata Rasulullah, siapa yang sempat menyembah Dajjal, maka sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah, dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka ibu-ibu, pantas kalau Nabi memperingatkan umatnya berulang-ulang, berlindunglah dari Dajjal, berlindunglah dari Dajjal, berlindunglah dari Dajjal. Seluruh dukun satu bumi, seluruh ahli-ahli sihir satu bumi akan sujud menyembah Dajjal. Dengan sihirnya, Dajjal menunjuk ke arah langit,
Maka dalam pandangan mata manusia, awan berkumpul berarak dari mana-mana, padahal sudah sekian tahun awan tidak ada di langit. Lalu menurunkan air hujan, padahal hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Dengan telunjuknya, Dajjal menunjuk ke arah tanah yang gersang dan tandus, maka tanah itu seperti memperlihatkan rumput-rumput hijau pun muncul, air sungai mengalir. Dengan sihirnya Dajjal, dia menunjuk ke arah kuburan yang ada, maka seluruh yang pernah mati dan ada di kuburan itu bangkit, hidup dalam keadaan utuh, manusia yang utuh seperti masih hidup dulu, dan langsung berjumpa sang ayah dengan anak, anakku, mak dengan anak, anakku, suami dengan istri, istriku, padahal mereka sudah mati. Ternyata terbongkar rahasianya. Rasul mengatakan itu seluruhnya bukanlah orang yang sudah mati, tapi jin-jin dan setan-setan yang menjelma menjadi orang yang dulu pernah hidup, agar menipu orang-orang yang masih hidup ini. Lalu mereka berkata, inilah Tuhan kita yang telah menghidupkan kami kembali. Akhirnya manusia sujud kepadanya. Sungguh sangat dahsyat, Pak. Orang-orang lemah iman, minim amal soleh, dia akan tertipu. Ingat sekali lagi, siapa yang beriman dengan Dajjal, dia tidak akan pernah beriman kepada Allah sampai dia mati. Dia akan menjadi ahli neraka kekal di dalamnya. Sekarang, apakah tanda-tanda Dajjal akan keluar? Ini penting. Sudahkah ada tanda-tanda itu sekarang? Menurut Ibu, sudah ada apa belum? Apa? Sebentar, tolong dibaca hadis yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis ini diceritakan juga perjalanan Tamim Ad-Dari sebagai seorang kapten kapal dengan 20 anak kapalnya. Mereka diombang-ambingkan oleh ombak laut yang sangat tinggi. Hari gelap, angin sangat kencang, hujan lebat turun, petir menyambar-nyambar. Mereka tidak mampu mengendalikan kapalnya, terdamparlah mereka di salah satu pulau laut Yaman. Satu malaman mereka masih stay di atas kapal. Besok ketika matahari terbit, laut sudah tenang, mereka pun turun ke pulau itu. Kemudian mereka masuk ke dalam pulau, berjumpa dengan seekor binatang, yang binatang tersebut tinggi dan besar, berkaki 4. Bulunya lebat hitam. Binatang tersebut dapat berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, dan dia memperkenalkan dirinya bernama Al-Jassasah. Sehingga hadis ini oleh para ulama ahli hadis disebut dengan hadis Jassasah. Binatang ini, ibarat yang kami muliakan, memperkenalkan diri. Apa kata Tamim Ad-Dari? Kami ketakutan, kami sangka ini adalah setan wanita yang berwujud binatang ini. Kami takut mau dicelakakannya. Hampir kami lari. Kami dicegat oleh binatang itu. Jangan kalian takut, saya tidak akan mencelakakan kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya. Sudah lama saya menanti kedatangan ada yang datang dari Arab. Sesungguhnya seorang lelaki di kuil tua sana sudah sangat lama menanti-nanti kedatangan orang yang datang dari Arab. Dia ingin mendengarkan perkembangan berita terakhir dunia sekarang. Pergilah kalian ke kuil tua itu, jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Maka dalam keadaan takut, kata Tamim Ad-Dari, kami lari terbirit-birit meninggalkan binatang ini menuju kuil tua tersebut. Sampai di kuil tua itu, kami terbelalak, mulut menganga melihat pemandangan yang belum pernah kami melihatnya. Seorang lelaki bertubuh gempal, kedua kakinya dirantai dengan rantai yang teramat sangat berat dan besar, rantai besi. Laki-laki ini tergeletak di lantai. Rantai itu bersambung mengikat kedua tangannya. Rantai yang berat, besar, dari besi. Rantai tersebut menyambung mengikat membelenggu lehernya. Lalu dia berkata, kalian tidak usah takut. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya. Sudah lama saya menanti kedatangan kalian. Apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki yang ummi, mengaku-ngaku menjadi nabi penutup, namanya Ahmad? Kami menjawab, sudah. Ahmad kan salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Sudah dekat. Jika begitu,
waktunya sudah dekat. Apakah kalian beriman kepadanya? Tamim Ad-Dari menjawab, sebagian kami ada yang beriman kepadanya, sebagian lagi tidak. Sebaiknya kalian beriman, maka selamatlah kalian. Dia bertanya lagi, dijawab. Dia bertanya, dijawab. Apapun pertanyaannya dijawab. Kemudian pertanyaan yang perlu menjadi catatan kita sebagai tanda dia ini akan keluar, ternyata dialah Dajjal. Ternyata dia adalah Dajjal. Dia bertanya tentang dua hal. Tentang pohon kurma baisan. Tamim Ad-Dari berkata, apanya ingin kalian tanyakan? Pohon kurma baisan itu hari ini masih berbuah enggak? Tamim Ad-Dari menjawab, sekarang masih, buahnya lebat. Lihat saja, sebentar lagi buahnya akan habis. Dan tak lama setelah itu saya pun lepas. Dia bertanya tentang Danau Tiberias. Dia bertanya tentang Danau Tiberias. Kemudian dijawab, mana? Dia bertanya tentang Danau Tiberias. Di manakah Danau Tiberias itu? Tahu? Lihat ini yang ada di lembaran yang ada di bawah. Ini ambil satu Joko Pelaka Pak, cepat. Brosur Danau Tiberias dan kotak itu bisa ditanda ulang supaya ada lebih banyak tahu tentang Danau Tiberias. Yang awal silakan Danau Tiberias. Yang bagian panitia brosur Danau Tiberias silakan dibagi cepat. Ayo, waktunya kita tidak lama. Masih banyak penjelasan tentang akhir zaman. Silakan bantu, mohon dibantu, terus dioper belakang ya. Yang sudah mendapat penjelasan terbaik. Baik, kaum muslimin, perhatikan tentang Danau Tiberias. Jadi ada dua pertanyaan si Dajjal ini tentang kebun kurma baisan. Yang kedua tentang Danau Tiberias. Laki-laki ini berkata, apabila buah kurma di kebun kurma baisan sudah tidak berbuah, awas, saat itu saya sudah saatnya untuk lepas. Ibu tahu nggak, Bu, di mana kebun kurma baisan itu? Ibu tahu tidak? Bilang cepat enggak. Pura-pura mikir lagi. Bilang enggak selesai. Ya Pak, kebun kurma baisan letaknya di negeri Syam. Kalau sekarang ini perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Ketahuilah oleh Bapak Ibu semuanya dan bacalah la haula wala quwata illa billah. Bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah beberapa tahun belakangan ini kebun kurma baisan sudah tidak berbuah 100%. Batang-batangnya pun cenderung kepada mati dan lapuk. Ini yang pertama. Yang kedua, laki-laki yang terikat ini yang ternyata adalah Dajjal. Dia bertanya tentang Danau Tiberias. Lalu Tamim Ad-Dari berkata, apanya yang kau ingin tanyakan? Airnya, masih ada air nggak sekarang? Maka dijawab oleh Tamim, airnya banyak. Dan memang Danau Tiberias ini sejak terbentang bumi tidak pernah airnya susut. Airnya full, maksimal. Lalu apa kata laki-laki yang terikat itu, Dajjal ini? Nanti kalau airnya sudah menyusut, tinggal sedikit, saatnya saya akan mengelilingi seluruh dunia, saya akan masuk seluruh kota-kota, saya akan kuasai manusia. Untuk Bapak Ibu ketahui seluruhnya, sejak tahun 2003 terjadi penyusutan. Lalu 2004 pemerintah Israel secara resmi membuat garis merah. Kondisinya sekarang semakin menyusut. Awas, inilah yang menjadikan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, mufti dan ulama besar Arab Saudi, sampai menangis ketika diberitakan kabar tentang perkembangan Danau Tiberias. Lalu apa kata beliau? Hadza zamanu khurujid Dajjal. Inilah dia zaman kita, zaman saya, zaman tuan-tuan dan puan-puan semua, zaman bapak ibu dan zaman anak-anak kita masih hidup. Makhluk terlaknat ini akan keluar, Dajjal.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Penyusutan air ini sangat signifikan. Sekarang negara-negara besar dunia sudah membuat simbol-simbol penyambutan kedatangan Dajjal. Seluruh negara-negara besar di dunia termasuk Arab Saudi. Lihat, Arab Saudi di Madinah, luar kota Madinah, sudah membangun istana kerajaan di satu bukit di luar kota Madinah. Ada yang tahu? Ada yang pergi umrah, pergi haji? Lihat di sana. Dan kata Rasulullah, Dajjal nanti akan naik ketika dia tidak berhasil masuk Mekah, enggak berhasil masuk Madinah, dia naik ke atas salah satu bukit yang disebut dengan Bukit Qabisha atau Bukit Ba'guk, Bukit Garam. Para ulama sekarang dan orang-orang kota Madinah menyebutnya dengan Bukit Dajjal. Ternyata ketika Dajjal naik ke atas, dia menunjuk ke arah Masjid Nabawi. Dia berkata, itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Ini hadis Rasulullah. Dajjal naik ke atas bukit itu dan menunjuk ke Masjid Nabawi dan berkata, itulah istana putihnya si Ahmad. Dalam keadaan geram, dia hantarkan kakinya 3 kali di atas bukit itu. Maka satu kota Madinah gempa. Akhirnya seluruh orang munafik keluar, orang-orang musyrik keluar dari Madinah dan bergabung dengan Dajjal. Itulah hari bersihnya Madinah dari kaum munafikin dan musyrikin. Kaum muslimin, istana putihnya Muhammad. Ketika Nabi melafazkan hadis itu, Masjid Nabawi macam apa bentuknya? Lantainya aja masih dari pasir, tiang-tiangnya masih dari pohon kurma, belum dikasih dinding. Lotengnya saja, atapnya saja masih dari pelepah kurma. Tapi ketika Dajjal mengatakan itulah istana putihnya si Ahmad, maka lihat keadaan istana putih itu enggak dengan Masjid Nabawi sekarang. Seolah-olah gambaran yang diceritakan oleh Rasulullah tentang ucapan Dajjal terjadinya di masa kita. Ya Allah ya Rabb. Baik kaum muslimin, selanjutnya Rasul bersabda, lihat nanti di kitab kita, tentang hanya seorang bocah remaja lelaki yang Dajjal tak kuasai. Dajjal tak mampu menaklukkannya. Kalau dia ketemu sama orang, ini orang pasti takluk. Sihirnya pasti merubah orang ini. Kemampuan magicnya akan menjadikan orang ini tersilap. Lalu hipnotisnya bisa merubah orang ini. Cuma remaja lelaki ini enggak bisa. Rasul berkata, saat dia lihat remaja itu tetap berdiri tegar di atas kedua kakinya dan dadanya membusung, dia tidak mau sujud kepada Dajjal. Dajjal mendatanginya. Kenapa kamu tidak sujud kepada saya? Seluruh manusia menuhankan saya dan mereka mengakui saya adalah Tuhan. Sujud kamu. Tidak, kata remaja itu. Engkau adalah makhluk Allah. Kening ini hanya sujud untuk Allah sang Khaliq. Kami tidak akan pernah mau sujud kepada engkau. Maka Dajjal marah, kata Rasulullah. Dia jambak rambut remaja ini, kemudian tangan kanannya memegang gergaji, dibelah duanya kepala ini. Dalam keadaan hidup-hidup dibelah duanya. Seremaja sakarat, terbelahlah kepalanya, meninggal dunia dalam keadaan bertauhid. Terbelah sampai ke lehernya dan ke dadanya, dia pun terjatuh, darah bersimbah di lantai. Dia menjadi mayat. Dajjal mengelilingi 1 kali putaran sambil membaca mantra-mantra khusus. Setelah itu Dajjal menunjuk ke arah mayat remaja laki-laki ini. Qum, bangkitlah kamu, hiduplah kamu. Kalau selama ini Dajjal hanya dengan permainan sihirnya, tapi kali ini memang betul-betul Allah izinkan Dajjal bisa menghidupkannya kembali. Dan Allah izinkan tubuh yang tadi terbelah kembali bertaut. Bukan ilmu rawa rontek ya. Kembali bertaut, bersatu, dan kepalanya juga. Kemudian remaja ini bangkit. Bangkit, darah yang tadi di lantai masih bergenang. Tubuh yang tadi berlumuran darah masih saja basah dengan lumuran darah. Tapi remaja ini sudah utuh dan dia berdiri seperti awal. Dajjal bertepuk dada dengan sangat bangga memperlihatkan kepada pengikutnya, kalian lihat semua, saya sudah matikan dia dan saya sudah hidupkan di depan mata kalian semua. Makin mantap iman mereka. Sementara si remaja ini lain lagi. Loh, ente kenapa masih belum sujud pada saya? Saya sudah buktikan pada ente, saya adalah Tuhan ente. Sujud, kata Dajjal. Sorry Jal,
Justru dengan yang kamu lakukan pada saya sekarang makin memantapkan iman saya. Kamu asli Dajjal. Saya baca hadis Rasulullah, Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak mau, seorang remaja lelaki yang tidak mau tunduk kepadanya, kemudian menghidupkannya kembali. Tapi ada lanjutan dari hadis Nabi, ente tak akan mampu lagi membunuh saya kali kedua. Dan sejak hari ini ente tak akan mampu membunuh siapapun saja manusia. Kemampuan ente sudah diangkat oleh Allah. Hai manusia, sadarlah kalian, ini Dajjal. Dajjal marah, ingin membunuhnya kembali, memang hilang kemampuannya. Yang sangat menakjubkan, Dajjal nanti akan keluar, kata Rasulullah SAW, di tengah-tengah kaum Yahudi Asbahan. Asbahan ini di mana? Iran. Asbahan ini adalah Iran. Dajjal akan keluar di tengah-tengah Yahudi Asbahan, dan bersamanya ada 70.000 tentara elitnya Dajjal dari Yahudi Asbahan. Berita untuk Bapak Ibu semua sekarang terbaru bahwa di Asbahan sudah terkumpul 70 lelaki yang tegap-tegap muda-muda dengan pakaian khas Yahudi, dan mereka sudah membuat senjata-senjata manual dari besi-besi terbaik di dunia berjumlah 70.000 orang. Kondisi ini makin menguatkan keyakinan kita memang Dajjal sudah sangat dekat. Oke, kalau berita tentang bayi yang di Palestina bisa jadi itu di karang-karang, anggaplah, walaupun ini yang diwawancarai adalah tokoh-tokoh masyarakat Palestina, para masyayikh, syekh-syekh, orang-orang tua di sana, ditanya mereka seluruhnya, mereka membenarkan kejadian itu, dan bayi ini disembunyikan, disimpan, dan sekarang usianya berarti sudah belasan tahun. Jika ini hak, jika ini benar, maka semakin menguatkan. Jika ini bohong, palsu, bisa jadi, ya, bisa jadi ini di karang-karang. Tapi siapa yang dapat menyembunyikan fakta Danau Tiberias? Siapa yang dapat menyembunyikan dan menutup-nutupi fakta mengeringnya Danau Tiberias di Israel hari ini? Siapa yang dapat menyembunyikan fakta berhentinya berbuah kebun kurma Baisan yang selama ini tidak pernah berhenti berbuah? Hari ini sudah. Subhanallah. Kaum muslimin, sangat dekat Dajjal ini akan keluar. Dajjal berapa lama? Enggak lama. Kata Rasulullah hanya 40 hari. Setelah dia lepas, dia hanya berumur 40 hari. Satu harinya yang pertama kamu hitung 1 tahun. Satu hari kedua kamu hitung 1 bulan. Satu hari ketiga kamu hitung 1 minggu. Hari-hari yang tersisa yaitu 37 sama dengan hari-hari kamu biasa. Maka kalau ditotal setahun 2 bulan 2 minggu saja, Dajjal pun habis. Siapa yang menghabisinya? Inilah tanda besar kiamat yang ketiga. Jadi sangat dekat ya. Dajjal itu hanya sebentar. Yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di mana turunnya? Di Suriah, di Damaskus, di Masjid Putih yang ada menara putihnya. Dan menurut Syekh Al-Hafiz Ibnu Katsir, dianya adalah di Masjid Jami' Amawi, masjid peninggalan dinasti Bani Amawiyah yang ada menara putihnya, dan itu di Damaskus. Masjid itu sampai hari ini masih utuh, menaranya masih oke. Allahu Akbar. Jadi Nabi Isa turun nanti di Masjid Jami' Amawi, bukan Isa Habibullah yang di Jombang. Ngaku-ngaku Nabi Isa. Kalau ngaku Nabi Isa, tolong suruh cari Dajjal, karena kerjaan Isa yang pertama membunuh Dajjal. Nah ini kaum muslimin, ketika Isa turun, khalas. Perlu diingat, Al-Mahdi terkepung. Al-Mahdi itu, ini Al-Mahdi kan menjadi raja, menjadi khalifah di sini. Dia keluar setelah Dukhan. Ini Al-Mahdi. Dari sini Al-Mahdi menyatukan dan memimpin seluruh umat Islam sedunia menghadapi hari-hari berat sampai dia ditolong dan dikuatkan oleh Isa alaihissalam. Lalu setelah melewati fase tanda besar kiamat yang keempat, masuklah masa-masa aman. Al-Mahdi menjadi khalifah di sini. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, Al-Mahdi sedang dikepung oleh Dajjal. Dajjal sudah selesai menaklukkan seluruh dunia. Dajjal sudah selesai memurtadkan banyak manusia. Dajjal ibadah Allah yang mengepung Al-Mahdi. Al-Mahdi sudah berhari-hari dengan orang-orang beriman terkepung. Dajjal dengan bala tentaranya di luar dah siap untuk mencincang Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang ada bersama Al-Mahdi. Isa turun di waktu subuh. Saat itu kumandang azan dan udah qamat. Al-Mahdi maju ke depan. Tiba-tiba
seluruh mata tertatap ke arah langit. Satu titik cahaya yang indah turun. Dua malaikat dengan bersayap sedang turun di tengah-tengahnya Nabi Isa, dan Nabi Isa meletakkan kedua telapak tangannya di atas bahu masing-masing. Turun dengan indahnya. Rambut Isa sebahu panjangnya, seperti orang baru mandi basah. Menetes-netes kelihatan, wajahnya sangat rupawan dan sangat membuat orang jatuh cinta. Isa sangat indah. Turun. Ketika Isa turun, dua malaikat kembali naik. Al-Mahdi langsung mundur mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam solat subuh. Isa menolak, tidak. Iqamat tadi untuk engkau. Sekarang adalah masanya engkau memimpin, saya hanya pendamping engkau. Majulah, imamlah. Al-Mahdi pun menjadi imam. Selepas solat subuh, mereka berzikir. Saat matahari terbit, gerbang masjid dihancurkan oleh Dajjal. Dajjal dengan penuh sombong dan angkuh, dengan bala tentaranya yang elit, sudah siap untuk menghabisi orang beriman yang ada di dalam. Tapi sayang, yang paling ditakutkan oleh Dajjal sudah turun. Nabi Isa berdiri, langsung berhadap-hadapan dua tokoh legendaris akhir zaman ini. Isa melihat Dajjal, Dajjal melihat kepada Isa, melulung Dajjal di tempat. Melulung kesakitan seperti orang sakaratul maut. Sebab apa? Ada kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Isa yang menyebabkan Dajjal tidak mampu bertahan. Dajjal meleleh, kata Rasulullah, seperti melelehnya garam yang dimasukkan ke dalam air yang panas. Wallahi, kata Rasulullah, kalau Dajjal bertahan di tempat berdirinya, pasti dia sudah akan menjadi cairan di lantai. Tapi Dajjal langsung lari dengan kekuatan yang dimilikinya, langsung menghilang. Tapi qadarullah, Isa Allah berikan kemampuan di atas Dajjal. Di mana saja Dajjal lari, kemana saja, Isa udah nunggu di situ. Hah? Mau kemana boy? Lari kemana saja udah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir di pintu Lut, Dajjal dibunuh oleh Isa. Pintu Lut ini di Palestina, ya, di Palestina. Saat Dajjal muncul di pintu Lut di Palestina, saat itulah Isa menghunjamkan tombak yang ada di tangannya. Jeritan kematian Dajjal terdengar seantero bumi. Setelah itu darah Dajjal dinampakkan kepada Al-Mahdi dan orang beriman serta orang Yahudi melihat Isa mengangkat tombak itu tinggi-tinggi. Dajjal sudah mampus. Orang beriman bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Yahudi yang ada lepaskan senjata-senjata mereka. Seluruhnya sudah senjata manual, ya. Ingat saat kejadian Dukhon sampai ke sini sudah manusia udah nggak ada teknologi. Orang udah kembali kepada zaman manual. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya Yahudi lari kemana-mana, sembunyi menyelamatkan nyawa di mana-mana. Alam ketika itu sudah Allah izinkan berbicara. Lobang tempat Yahudi bersembunyi berbicara, hai muslim, sini ada Yahudi sembunyi di dalam lobang saya nih, sini tangkap dia, uktulhu, bunuh dia. Kalau kata orang Curug Bengkulu, konoh. Kalau kata orang Minang, dabiahnya. Habisin. Sembunyi di balik tembok, tembok bicara, beritahu di mana orang Yahudi. Sembunyi di balik pohon, pohon bicara, ya muslim ta'al hadza yahudiyun warai ta'ala faqtulhu, bunuh dia. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innaha syajarul yahud, sesungguhnya gharqad adalah pohonnya Yahudi. Hanya pohon gharqad yang diam. Ternyata lebih 12 tahun yang lalu, hampir masuk tahun ke-13 sekarang, Rabi Yahudi telah mewajibkan Perdana Menteri yang menjabat Perdana Menteri di Israel wajib menanam pohon gharqad. 2 juta batang pohon star dimulai ditanam di Israel. Hari ini pohon-pohon gharqad sudah setinggi 16 meter, 14 meter. Masya Allah, udah siap untuk melindungi orang ya Yahudi. Lah masalahnya hadisnya kan udah bocor duluan. Orang beriman kan dah tahu kemana Yahudi sembunyi terakhir, ya kan? Mereka tinggal bawa senjata ke kebun pohon gharqad. Lihat, ada kutu satu sembunyi. Ceklek mati. Kemana-mana sembunyi Yahudi, pap, pap, habis Yahudi, habis. Isa langsung mengumumkan salib adalah batil. Maka orang-orang Nasrani berbondong-bondong masuk Islam.
terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Langsung lepasnya bangsa paling kejam, paling buas, paling brutal, paling jahat, tak terkalahkan, dan jumlah mereka menyelimuti seluruh permukaan bumi. Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka kata Rasulullah dalam 1000 manusia. Apa? Aduh, mau lepas jantung saya. 10 menit lagi. Kaum muslimin yang kami muliakan, Ya'juj dan Ma'juj ini jumlahnya kata Rasulullah seluruh daratan gurun Sahara dan tanah yang seluas-luasnya di Jazirah Arab, di negeri Syam, Khurasan, ya, seluruhnya akan tertutupi oleh banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini adalah anak cucu Adam juga, manusia, tetapi yang ditaklukkan oleh Iskandar atau disebut dengan Dzulqarnain, Iskandar yang agung. Kaum muslimin, setiap 1000 manusia jumlah mereka 999 orang. Satunya adalah kamu. Saking banyaknya sehingga Allah mengatakan, hai Isa, hari ini tidak ada yang mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Bawalah hamba-hambaku bersamamu, bawalah mereka lari ke atas gunung Tursina. Saat orang-orang beriman bersama Nabi Isa Al-Mahdi sampai di atas gunung Tursina, apa yang terjadi berikutnya? La haula wala quwata illa billah. Allah gaibkan mereka dari jangkauan Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana selama ini Ya'juj dan Ma'juj digaibkan oleh Allah sehingga tidak mampu menembus kehidupan sebelum waktunya. Kaum muslimin yang kami muliakan, singkatnya Allah yang hancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Sehabis itu baru manusia masuk masa-masa aman. Cuma masa ini tidak lama kata Rasulullah. Masa ini hanya berlangsung dari 7 tahun. Ini adalah masa Al-Mahdi memimpin. 8 atau tahun ke-9-nya Al-Qahtani. Berarti maksimal hanya 9 tahun saja masa-masa aman ini. Khilafah tegak itu nggak lama, nggak pakai ribuan tahun lagi, nggak pakai ratusan tahun, tapi hanya paling lama 9 tahun. Di sini jumlah laki-laki 1 berbanding 50 wanita. Kemana perginya kaum laki-laki? Di sini banyak Allah cabut nyawa lelaki di muka bumi ini. Saat fase kelima yang nggak lama lagi ini, insya Allah jumlah laki 1 berbanding 50. Jangan macam-macam pikirannya, Pak. Poligami. Udah nggak kepikiran, percayalah. Yang pertama, bapak udah banyak nggak ada, ya. Yang kedua, saat itu kalaupun masih hidup, insya Allah pikiran bapak full memikirkan amal soleh dan ibadah yang kuat sekuat-kuatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini dah 10 tanda besar kiamat. Oh ya, yang ke-7 belum ya? Ini Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Saya singkatkan, di sini tanda besar kiamat yang kelima, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian yang keenam, keluarnya binatang